bertepatan dengan 17 Muharram 1443 Hijriah. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pengantar iftitah yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Kepada Haji Damsir SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang yang sangat kami hormati dan banggakan, Ketua MUI Kabupaten Bengkayang dan segenap pengurus, Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Kepala Dinas, Kepala Badan, para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, instansi vertikal, segenap pimpinan ormas keagamaan Islam yang berbahagia, para penyuluh agama, pengurus masjid, seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkayang, dan para Zummiyun tercinta dimanapun berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa hadir dan mengikuti kegiatan doa bersama untuk Bengkayang sehat via Zoom meeting. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan barokah. Hadirin yang berbahagia, kami selaku PLT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi penuh kegiatan yang digagas dan diinisiasi oleh
MUI Kabupaten Bengkayang ini. Wabil khusus Bapak Heru Pujiono yang sudah sangat efektif melakukan koordinasi dan eksekusi dalam fasilitasi Zoom meeting ini. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan untuk MUI Kabupaten Bengkayang dan tentunya juga kepada segenap ormas keagamaan Islam di Kabupaten Bengkayang yang sudah melakukan dukungan terbaiknya, baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, BKMT, Basnas Kabupaten Bengkayang, dan ormas keagamaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kegiatan ini juga bisa terselenggara berkat dukungan utama, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bengkayang. Oleh karenanya, terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Bengkayang. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak berdua. Kemudian, terima kasih juga khususnya untuk teman-teman IT dan perlengkapan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang yang sudah sangat baik menyiapkan fasilitas dan perangkat kegiatan di lokasi penyelenggaraan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami menegaskan bahwa kegiatan doa bersama ini adalah dalam rangka ikhtiar batin kita semua di samping ikhtiar lahir yang sudah kita lakukan guna melangitkan doa-doa terbaik kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dan perlindungan atas wabah pandemi COVID-19 dengan harapan badai COVID-19 ini segera berlalu. Akhirnya kami mengucapkan untuk kita semua selamat mengikuti rangkaian kegiatan doa bersama untuk Bengkayang sehat. Mari kita ikuti dengan penuh hikmat dan penuh harapan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Insya Allah Bengkayang sehat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bas Sengat Kak Jubata. Terima kasih kepada Bapak Haji Damsir SAG. Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia, selanjutnya pengarahan sekaligus pembukaan acara doa bersama untuk Bengkayang sehat oleh Wakil Bupati Bengkayang. Kepada Bapak Dr. Handes Samsurizal, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Bengkayang, Bapak PLT Kantor Agama, Bapak Ketua Majelis Ulama, serta pengurus yang berbahagia, Bapak-bapak, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi perempuan, ibu-ibu penggerak PKK se-Kabupaten Bengkayang yang saya hormati, bapak-bapak OPD Kabupaten Bengkayang, Pak Camat, dan seluruh pengurus masjid yang ada di Kabupaten Bengkayang yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia,
Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan doa bersama untuk Bengkayang sehat dalam rangka mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19. Saat ini negara kita masih menghadapi ujian yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang per 23 Agustus tahun 2021, terdapat 6.938 jiwa kasus konfirmasi positif dengan 6.207 orang sembuh, kasus aktif 731 orang, dan 89 orang meninggal. Hadirin yang berbahagia, tidaklah berkelebihan jika saya mengajak kita semua untuk bersama berikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai ikhtiar telah kita lakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai pemerintah desa, untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program vaksinasi yang terus dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya herd immunity atau kekebalan kelompok bagi seluruh penduduk Indonesia. Langkah dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar tidak semakin berdampak terhadap kesehatan masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Kami berharap untuk masyarakat untuk bersabar, karena vaksin ini kita mendapatkan jatah dari pemerintah pusat, tidak semuanya langsung yang menjadi keinginan masyarakat bisa kita penuhi. Karena setiap hari petugas kami, petugas kesehatan hanya mampu untuk memberikan vaksin maksimal 500 orang. Maksimal yang kita daftarkan 500 orang, yang kita siapkan 500 orang, yang hadir lebih dari 500. Jadi kami mohon masyarakat untuk bersabar, untuk kita giliran, insya Allah pemerintah akan mengupayakan secara maksimal seluruh masyarakat yang wajib divaksin akan dilakukan vaksin. Upaya mengatasi pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan masyarakat. Untuk itu saya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bengkayang untuk bersinergi dan bergotong royong mengatasi, mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Hari ini tokoh umat Islam Kabupaten Bengkayang bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkayang, segera bebas dari pandemi COVID-19 dan memohon agar kita mendapatkan cahaya terang untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Sebagai bangsa yang berketuhanan, doa adalah senjata orang mukmin sebagai penguat dan penyembuh yang maha dahsyat untuk membangkitkan semangat, harapan, dan optimisme. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para ulama Kabupaten Bengkayang yang telah menggerakkan umat Islam untuk mematuhi protokol kesehatan, membantu percepatan vaksinasi, pemulihan ekonomi, serta pendampingan umat dalam situasi yang sulit. Lebih khusus kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama yang telah memprakarsai kegiatan ini. Tanpa dukungan kita semua, tanpa doa kita semua, insya Allah kalau kita berdoa mungkin Allah, kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan meridhoi usaha kita dan langkah-langkah kita sampai mencapai kemenangan melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang sehat dan perekonomian bisa segera pulih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mari kita secara khusyuk mengikuti doa ini. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil kata lino bacuramin kasurga basengat kajubata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Bupati Bengkayang. Bapak Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah, berikutnya istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Fatan Rofiq. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu untuk melaksanakan istighosah pada pagi hari ini sebagai rangkaian daripada zikir dan doa, dan kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu dan kita semua, khususnya masyarakat Bengkayang, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan keselamatan daripada COVID-19. Dan mari kita sama-sama kita hayati sesuai yang saya bagikan untuk istighosah. Nanti ada beberapa perubahan, jadi nanti ngikutin saya saja, baik yang Zoom meeting maupun bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang ada di sini untuk mengikuti yang sudah saya bagikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liridha ilah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خليق 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 يا مبدئ يا خليق
يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا ناصر يا واكل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدرني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراب وتغضى بالغيج وتنال بالرغيب وحسن الخواتم واستسقى ومام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
Ya Badi'u ya Badi' 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah 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 ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula 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 wa ni'man nasir Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula 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 wa ni'man nasir Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula 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 ni'man nasir
hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, 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 hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula 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 ni'man nasir. Allahu akbar ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahu akbar ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina wa anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahu akbar ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su' illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriful su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana fi ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudh man tahayyala.
sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudh man tahayyala ya jabbar ya qahar ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimina mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin ya jabbar ya qahar ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqil muslimina mimman zalamana muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin ya jabbar ya qahar ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu taqarruba ilallah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وفق لنا طريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Fatan Rafiq. Bapak Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ramli Umar SAI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Bi ni'mati imani wal islam. A'adalil mu'minin wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ijaza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkayang bersama unsur pimpinan Prokopimda Kabupaten Bengkayang. Ini Bapak Pani. Yang kami hormati Bapak PLT Kemenak Kabupaten Bengkayang. Yang terhormat Bapak pimpinan pengadilan dan seluruh
peserta yang hadir, baik itu secara virtual maupun yang hadir di aula kantor Kementerian Agama pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Bengkayang bersama seluruh UPZ Kabupaten Bengkayang. Yang terhormat Ketua DMI Kabupaten Bengkayang bersama seluruh pengurus ormas, pengurus masjid Kabupaten Bengkayang, Ormas Islam, NU dan anggotanya, Muhammadiyah dan seluruh jajarannya, BKMT dan seluruh anggota sampai ranting-ranting di tingkat kecamatan, kemudian unsur pimpinan kecamatan, unsur pimpinan desa, dan seluruh kaum muslimin muslimat, dan juga para undangan yang kami undang lewat Zoom meeting, seluruh warga Kabupaten Bengkayang yang dapat mendengar berita ini, siaran ini yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Akan lautan limpahan rahmat, karunia, nikmat tak terbilang, tak terhingga yang Allah telah anugerahkan bagi kita semua. Hinggalah di pagi hari yang bersejarah ini, di pagi hari yang indah ini, kita dapat berkumpul di sini dalam satu niat, tekad untuk Kabupaten Bengkayang yang sehat di masa yang akan datang. Segenap pemirsa, pendengar, dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mengawali tausiah kita di pagi hari yang cerah ini. Seorang Jalaluddin Rumi itu pernah berkata, "A very heavy rain come from a very thick cloud." Itu artinya bahwa hujan yang sangat lebat itu berasal dari mendung yang sangat-sangat pekat. Dalam Islam, hujan itu diistilahkan sebagai pembawa rahmat. Rahmat atau keberhasilan atau suatu kejayaan. Jadi kejayaan yang sangat besar, keberhasilan yang sangat besar, rahmat yang sangat besar, itu didapat dari mendung yang sangat pekat, artinya sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang membuat hati kita kecut, getir, melihat bagaimana mendung yang sangat pekat. Namun yang turun adalah rahmat yang sangat besar. Artinya keberhasilan yang akan kita peroleh itu melalui tahapan-tahapan yang membuat hati kita getir, yang membuat perasaan kita takut karenanya. Tapi yakinlah bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang oleh karenanya di pagi hari yang cerah ini kita mengajak kita semua setelah melalui berbagai macam proses, berbagai macam kendala yang dunia saat ini mengalaminya, yaitu pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, baik itu di negeri kita ini sendiri maupun di Nusantara dan dunia. Berbagai macam pakar mengkaji hal ini. Pakar ekonomi mengkaitkan ekonomi itu dengan dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini. Pakar pendidikan mengkaji bagaimana pendidikan ini porak-poranda karena sekolah-sekolah ditutup, perkuliahan ditiadakan dan sebagainya. Bagaimana hasilnya nanti para lulusan-lulusan anak-anak kita di negeri ini. Kemudian pakar sosiologi juga mengkaji dengan ilmunya bagaimana dampak sosiologis daripada dampak pandemi COVID-19 ini. Dan juga dari sisi agama. Bagaimana pandangan agama dalam hal ini. Karena di luar sana berseliweran hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita. Ada hujatan, ada makian, ada umpatan di media massa, di media sosial. Bahkan di media maya itu bukan main. Mereka menghujat di sana sini tak tahu arah. Padahal mereka itu adalah orang yang beriman. Bagaimana sikap orang beriman ketika wabah itu melanda daerah mereka. Hadirin yang berbahagia, maka pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan seperti apa tinjauan kita. Yang pertama, itu tinjauan dari segi akidah. Bagaimana akidah kita jika sebuah pandemi itu masuk dan melanda daerah kita. Hadirin yang dirahmati Allah,
dalam segi akidah yang harus kita tanamkan di dalam hati apabila wabah ini melanda suatu daerah, bahwa kita itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa wabah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk di langit dan di bumi ini yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan virus-virus bakteri yang tak tampak oleh mata kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang punya ini makhluk. Allah lah yang punya ini virus. Allah lah yang punya ini bakteri, baik itu yang nampak maupun tak tampak di bumi maupun di langit. Oleh karenanya, jika kita menderita wabah ini, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar zahir. Karena tubuh kita ini terdiri daripada zahir dan batin. Maka ikhtiar yang pertama kita lakukan adalah ikhtiar zahir, yakni berobat. Jika kita tahu ini makhluk datangnya dari Allah, kemudian kita tak mau berobat, menerima ini karena ini datangnya daripada Allah, itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan dalam segi akidah. Akidah kita menuntut jika sakit, maka kita harus berobat. Oleh karenanya, berbagai macam ikhtiar ini dilakukan. Baik para pakar kesehatan, dokter, pemerintah, dan sebagainya, yang telah berupaya maksimal tenaga, pikiran, energi, biaya yang tidak sedikit, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, telah mengeluarkan dana yang sangat besar sekali sebagai bentuk ikhtiar zahir yang telah mereka perbuat dan rakyat negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia dan pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Selain ikhtiar zahir yang kita buat, jangan lupa kita itu memiliki ruh atau batin. Maka kita harus melaksanakan ikhtiar batin seperti yang kita lakukan di pagi hari yang berbahagia ini. Berdoa dan memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemurahannya. Karena Allah lah pemilik makhluk yang telah Ia ciptakan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam pergulatan melawan virus ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang gugur di sana. Baik itu tenaga medis, perawat, dokter, hingga para pejabat yang gugur dalam melaksanakan tugas. Bahkan kami sangat sedih sekali. Di kantor Kementerian Agama ini, 100 lebih para penghulu ini meninggal ketika melaksanakan tugas. Rasulullah berjanji, mereka yang gugur ketika wabah ini dihitung dan dimasukkan kepada orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga mereka yang gugur melaksanakan tugas ini, Allah beri rahmat di sisinya, ditempatkan di tempat yang terpuji di sisi Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa dimanapun berada, tinjauan kita yang kedua adalah dari segi syar'iyah. Jadi bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama dari segi akidah, yang kedua dari segi syar'iyah. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa sesungguhnya musibah, bencana, wabah yang Allah turunkan itu adalah ujian ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, terutama bagi orang-orang yang beriman. Janganlah sampai adanya musibah ini membuat ketakwaan kita itu menjadi luntur. Iman kita menjadi hancur. Pada awal COVID-19 ini melanda dunia, banyak kita saksikan saudara-saudara kita dari negara Jepang dan sebagainya yang sampai harus bunuh diri dikarenakan diisolasi berhari-hari, berminggu-minggu, tidak bisa keluar rumah. Ini menandakan iman yang hancur dikarenakan wabah ini. Sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk taat bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimasukkan Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul.
wa ulil amri minkum. Dengan adanya musibah ini, masihkah manusia itu masih taat kepada Allah? Atau malah ia gugur imannya, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sampai dengan musibah ini orang-orang tidak ada lagi sholat di masjid-masjid. Jangan sampai masjid itu tutup, tak ada azan itu di sana. Masjid itu harus ada azan yang berkumandang di sana. Itu 5 waktu. Salah pengertian saudara-saudara kita tentang pembatasan yang kita lakukan. Pembatasan yang dibuat pemerintah itu diberlakukan adalah untuk kebaikan itu kita semua. Jadi kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah, ada istilah zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah yang diberlakukan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Mari kita tengok sejarah masa lampau. Manusia hidup dari sejarah. Al-Quran saja 30% isinya itu sejarah. Yang menceritakan sejarah masa lalu. Kehidupan manusia di bumi. Dan juga cerita masa yang akan datang. Atau hari akhir. Pada pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab. Terjadi wabah yang sangat berat. Itu menimpa negeri Syam. Atau negara Suriah saat ini. Karena pejabat gubernur ini, khalifah ini mengadakan kunjungan ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pembesar-pembesar daripada negeri Syam. Yang mengatakan bahwa di negeri mereka terjadi wabah taun yang sangat-sangat parah. Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Asqalani. Bahwa musibah terberat dunia yang terlama itu adalah di negeri Syam. Itu selama 3 tahun. Negeri itu dilanda wabah taun yang sangat-sangat parah. Dengan wabah yang berat itu banyak masyarakat meninggal dunia. Disampaikanlah hal itu kepada Khalifah Umar Ibnu Khattab. Bahwa terjadi wabah itu di sana. Sayyidina Umar pun kemudian bermusyawarah dengan tokoh-tokoh agama di sana. Bermusyawarah dengan para pemimpin negara tersebut. Akhirnya disepakati bahwa khalifah itu harus kembali lagi ke Madinah. Tidak mau masuki negeri Syam. Kenapa itu dilakukan? Karena wa'ati'ur rasul. Taat kepada Rasul. Rasul berkata, jika suatu daerah itu tertimpa wabah menular, penyakit yang menular, wabah yang parah, maka orang luar tak boleh masuk ke daerah tersebut. Dan orang yang terserang wabah di negara tersebut tak boleh keluar dari wilayah tersebut. Oleh karenanya Sayyidina Umar ini kembali. Inilah yang diambil oleh dunia. Pelajaran inilah yang diambil oleh dunia. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan para gubernur mereka untuk mencari jalan bagaimana musibah ini dapat terselesaikan. Banyak sahabat Rasul yang meninggal dunia dikarenakan wabah ini. Termasuklah gubernur yang memerintah saat itu. Maka digantilah gubernur ini dengan gubernur yang baru. Gubernur yang baru ini pun berpendapat bahwa wabah penyakit itu diibaratkan seperti api yang membakar. Manusia dan rakyat itu diibaratkan seperti kayu api yang kering. Sehingga apabila orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, orang berkumpul berdesak-desakan dalam jumlah yang besar, itu seperti kita mengikat kayu api, kayu bakar yang sangat-sangat kering. Sehingga apabila api menyentuh mereka, maka habislah kayu bakar itu akan di dalam api dan tak akan mudah untuk kita padamkan. Oleh karenanya gubernur ini memerintahkan rakyatnya, biarlah yang di bukit-bukit itu tak boleh turun ke kota. Biarlah yang di lembah-lembah itu tak boleh keluar dari rumahnya. Biarlah yang di desa-desa itu tetap di tempat mereka di desa. Dan yang di kota-kota tak boleh keluar dari rumah mereka di kota-kota. Atas perintah ini, sedikit demi sedikit wabah taun yang melanda itu semakin berkurang. Dan akhirnya sirna dari bumi negeri Syam. Namun
rakyat yang telah terkorban itu sebanyak separuh negeri tersebut meninggal dunia dikarenakan wabah taun yang sangat berat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang diambil oleh orang-orang luar di sana. Mereka sebut ini sebagai lockdown. Orang luar tak boleh masuk dan orang dalam kawasan tak boleh keluar. Orang-orang kita Kabupaten Sambas menyebutnya ini sebagai berobat kampung. Orang kampung tak boleh keluar dan orang luar tak boleh masuk kampung. Bahkan kita di Kabupaten Bengkayang ini menyebutnya itu sebagai besansam. Artinya orang luar tak boleh masuk kampung kita dan orang kampung kita tak boleh keluar dari wilayah mereka. Inilah sejarah dunia. Inilah sejarah yang dapat kita ambil hikmahnya hingga saat ini, detik ini, sampai ke anak cucu kita. Bahwa ini memang ada sejarahnya masa lampau. Oleh karenanya pemerintah kemudian mengambil kebijakan dengan meletakkan zona-zona itu tadi. Kenapa diberi zona hijau, zona kuning, zona merah? Karena jika orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, sama seperti kita mengikat kayu api, kayu bakar yang kering. Oleh karenanya mereka ini dibikin terpisah, diberi jarak, diberi batasan agar wabah ini tidak mendera saudara-saudara kita yang lainnya. Ini sejarahnya. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah banyak sekali berkorban untuk bangsa dan negara ini, untuk kebaikan kita semua. Bukan cemohan, bukan umpatan yang seharusnya orang beriman berikan kepada mereka, tapi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, pada 17 Agustus kemarin kita dapat kado spesial, yakni kita mendapatkan zona merah ini Kabupaten Bengkayang. Kita cukup sedih sekali. Tapi yakinlah pada hari ini kita telah berubah menjadi zona oranye. Alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di sini. Oleh karenanya di tingkat kabupaten mungkin pihak kabupaten yang menjadi pimpinan penanganan COVID-19 ini. Jadi yang marah kepada pihak kabupaten ini adalah gubernur, pimpinan. Nah, gubernur pun nelponlah Bengkayang, orang Pontianak. Ada apa Bengkayang tuh? Kenapa sampai zona merah? Ya? Jadi provinsi ditelepon pula oleh pusat, Bapak Presiden. Nah, ini bagaimana Sutarmiji kok belum selesai juga COVID-19 itu dari provinsi Kalimantan Barat. Ya. Ini semua adalah ikhtiar kita semua. Jadi bukan hanya bupati, camat, gubernur, presiden. Bahkan pada zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud pun dimarahi oleh umatnya, dimarahi oleh rakyatnya. Diceritakan oleh Imam Al-Asqalani dalam kitabnya, bahwa pada zaman Nabi Daud alaihissalam itu, karena rakyatnya yang banyak sekali melakukan kehilafan dan kesalahan, Allah berikan 3 pilihan kepada Nabi Daud alaihissalam ini untuk memilih mana yang ia inginkan atas azab yang akan Allah berikan, wabah, penyakit yang akan Allah berikan. Yang pertama, Allah suruh pilih akan diberikan bencana kekeringan, panceklik itu selama 2 tahun. Yang kedua, bahwa wilayah kerajaan Nabi Daud ini akan diinvasi oleh bangsa luar itu selama 2 bulan. Dan yang ketiga, Allah akan turunkan wabah penyakit itu selama 3 hari. Jadi 3 pilihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk memilih apa yang ia inginkan ini untuk rakyatnya.
Nabi Daud alaihissalam ini pun mengumpulkan seluruh pembesar-pembesar mereka, mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh agama rakyatnya untuk memilih mana yang harus ia pilih. Kemudian rakyatnya itu menyerahkan sepenuhnya pilihan ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud alaihissalam, engkau adalah raja kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah nabinya kami. Oleh karenanya engkaulah yang berhak memilih ini yang terbaik untuk kami. Hadirin yang berbahagia, Nabi Daud ini pun berpikir sangat keras. Apa yang harus ia pilih? Jika ia pilih nomor 1, jelas itu adalah bencana bagi bangsanya. Kemarau, panceklik selama 2 tahun. Jika kemarau terjadi, maka tumbuh-tumbuhan akan mati. Jika tumbuh-tumbuhan mati, maka hewan-hewan ternak pun mati. Jika tumbuhan dan hewan ternak mati, maka bangsanya dan rakyatnya itu akan kelaparan dan kehausan. Jika rakyatnya kelaparan dan kehausan, akan terjadi keributan di sana. Mereka akan saling curi, saling bunuh di antara sesama mereka. Maka rakyatnya pun akan musnah dikarenakan bencana kekeringan ini. Jika ia pilih yang nomor 2, invasi oleh negara lain ke bangsa mereka, ini jelas akan ditolak oleh bangsa mereka sendiri. Bagaimanapun yang namanya invasi, walaupun itu 2 bulan, tak ada invasi yang tidak membawa bencana. Pasti pembunuhan, penjarahan, perkosaan, intimidasi, perbudakan akan terjadi di sana. Ia pilih yang ini, tentu rakyatnya akan marah kepadanya. Oleh karena itu, ia pilih yang nomor 3 yang ia anggap sangat-sangat ringan menurut dia. Ia pilih wabah penyakit selama 3 hari. Ia berpikir dengan waktu 3 hari dapat mengantisipasi berbagai musibah yang ada. Ia sampaikan kepada Allah bahwa pilihannya jatuh pada nomor 3. Ia minta wabah selama 3 hari. Hadirin yang dirahmati Allah, diceritakan oleh Imam Al-Asqalani ini, ketika hari yang ditentukan ini tiba, matahari yang baru bersinar di ufuk timur, jam 7 pagi, itu satu demi satu rakyatnya ini meninggal dunia. Baru keluar rumah 3 langkah, jatuh meninggal dunia. Baru habis mandi, keluar kamar mandi, 2-3 langkah, jatuh meninggal dunia. Ketika belanja di pasar, berjalan, jatuh meninggal dunia. Hingga sampai waktu zuhur saja. Dari jam 7 pagi sampai waktu zuhur, kematian telah mencapai 100.000 jiwa. Itu setengah hari lamanya. Kepanikan melanda seluruh negeri. Di sana sini tangis histeris itu menayat hati. Anak-anak ditinggal mati orang tuanya, seorang perempuan istri ditinggal mati suaminya, orang yang ia cintai tiba-tiba meninggal begitu saja dengan waktu yang sangat-sangat cepat, membuat hiruk pikuk, membuat gaduh seluruh bangsa dan negara tersebut. Akhirnya mereka kembali berbondong-bondong menghadap Nabi Daud alaihissalam. Mereka protes kepada Nabi Daud. Kenapa harus memilih yang nomor 3? Nabinya ia protes, rajanya ia protes. Kenapa pilih yang nomor 3? Kalau kau pilih yang nomor 1, wahai Daud, 2 tahun itu lama, kami masih belum mati seperti ini. Atau kau pilih yang nomor 2, diinvasi, paling tidak kami dijadikan budak, tidak akan mati seperti ini. Demikian seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sama-sama memohon Nabi Daud alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit itu diangkat dari wilayah mereka dan mereka mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Daud pun bersama rakyatnya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar wabah itu diangkat dari negeri yang mereka cintai. Berdoa dengan menitiskan air mata, bersumuh rakyatnya pada pagi hari itu. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, wabah itu pun diangkat dari negeri Nabi Daud alaihissalam dengan catatan bahwa mereka
harus mendirikan rumah ibadah, masjid untuk mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, muslimat, para pendengar dimanapun berada, itu cerita zaman Nabi Daud alaihissalam yang mereka itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita pada saat ini. Kita bukanlah nabi, kita bukanlah rasul, maka ikhtiar yang harus kita buat pun harus lebih daripada apa yang dibuat oleh nabi dan rasul. Ikhtiar zahir dan juga ikhtiar batin harus kita sama-sama lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, tinjauan kita yang terakhir dari segi akidah, dari segi syariah, dan juga dari segi akhlak. Bagaimana akhlak kita sebagai orang yang beriman dalam menanggapi bala musibah dan bencana ini. Hadirin yang dirahmati Allah dan dikasihi Rasulullah, dan insya Allah akan didengar kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Sebagai orang yang beriman, tentu akhlak kita telah dituntun oleh para nabi. Jika tertimpa sebuah musibah, kita harus mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita perbuat kepada sesama manusia, hablum minan nas, dan apa yang telah kita perbuat terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada kehidupan sehari-hari kita diundang pada sebuah acara, kita tak pernah datang. Diajak pada kegiatan keagamaan, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, para tetangga yang membuat hajatan, kita tak pernah datang. Sekarang Allah berikan wabah penyakit yang membuat kita benar-benar tak mau datang. Tidak akan pernah datang. Dipanggil-panggil pada saat azan 5 kali sehari semalam, sekalipun tak mau datang. Allah benar-benar turunkan ini wabah sehingga diberikan batasan-batasan sehingga tak bisa ya untuk ibadah di masjid. Mereka ini yang kemudian teriak macam-macam, padahal mereka lah yang membengalkan telinga mereka daripada seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga-tetangga mereka dan sebagainya. Malah mereka yang cerita, teriak keras bermacam-macam, umpatan, hujatan, dan sebagainya. Sebagai orang yang beriman, seharusnya musibah ini untuk meningkatkan ketakwaan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. COVID-19 yang sudah sedemikian parahnya ini masih belum juga membuat mereka insaf. Maunya COVID berapa lagi yang mereka baru-baru mau insaf. Jika ini COVID-19, mungkin COVID 20 kali baru mereka itu taat. Mungkin 30, mungkin COVID 100 kali baru mereka insaf dan taat untuk sama memperbaiki diri, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan seluruh jamaah serta pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah. Terakhir, kita tutup cerita ini dengan Quran surah An-Nasyr yang turun di Madinah. Hanya terdiri dari 3 ayat. Ulama Al-Qurtubi menyebutkan surah ini turun 60 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun di Madinah sebagai hadiah kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, sebagian besar sahabat Rasulullah bergembira mendengar surah ini. Dan Rasulullah setelah surat ini turun, beliau terus berzikir sampai akhir hidupnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaza anasrullahi wal fath. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ijazah kata Imam Al-Qurtubi adalah janji Allah. Sungguh kata Allah.
Ijazah, sungguh adalah janji Allah kepada kita. Ijazah, nasrullahi wal fath. Sungguh kata Allah, akan aku berikan, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pertolongan dari Allah dan juga kemenangan akan Allah berikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, kau saksikan nanti orang-orang akan berbondong-bondong masuk agama ini. Jadi Rasulullah menyaksikan setelah turun ayat ini, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah, tanpa kekerasan. Dari negeri Syam 500 orang datang masuk Islam. Dari Mesir datang 700 orang masuk Islam. Mereka memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan. Oleh karenanya, ijazah nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oleh karenanya kata Allah, fasabbih. Maka bertasbihlah kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Wastarfir, dan beristighfarlah kamu, berdoalah kamu, memohonlah kamu kepada Allah. Innahu kana tawwaba, dan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Maka Rasulullah pun berzikir sejak turunnya ayat ini sampai waktu ia meninggal dunia. Ia tak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir, berdoa adalah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah dan juga kemenangan. Ijazah nasrullahi wal fath. Kita akan dapatkan nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan jika kita ikhtiar yang telah kita lakukan dan berzikir, berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar wabah, bala, bencana itu diangkat dari negeri yang kita cintai ini dan bengkayang yang kita cintai ini, dan agar Allah memberikan pertolongannya dan kemenangan bagi kita semua, khususnya kita Kabupaten Bengkayang yang kita cintai ini. Inilah yang dapat kami lakukan dari Majelis Ulama Indonesia pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah ridho akan apa yang kita buat. Semoga Allah mengijabah apa yang kita doakan. Wabah penyakit ini diangkat Allah, disirnakan Allah di bumi Bengkayang ini sebagaimana sirnanya embun di pepohonan ketika matahari itu terbit dari ufuk timur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari dan waktu yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ramli Umar. Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Haji Maulidin SPKP. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, mari kita merenung sejenak, menundukkan kepala dan menengadahkan tangan. Berdoa bersama-sama untuk Bengkayang sehat, terbebas dari COVID-19 menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita mohon, tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai doa ini, mari kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Kemudian kita lanjutkan membaca Al-Fatihah 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ilahana ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Lembut. Karuniamu meliputi langit dan bumi ya Allah. Tidak ada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami, kecuali itu anugerah darimu ya Allah. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami, kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami yang sedang berhimpun di aula Kemenang ini dalam acara doa bersama untuk bangsa yang sehat, terbebas dari COVID-19, sembari berserah diri dan memohon keridhaan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, kami semua yang hadir pada saat ini dan semua masyarakat Kabupaten Bengkayang memohon kepadamu ya Allah, sayangilah kami dan lindungilah kami semua, termasuk semua saudara-saudari kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Hilangkanlah kesusahan mereka dan berikanlah mereka kesembuhan. Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain ya Allah. Dan virus corona ini segerakanlah ya Allah untuk diangkat dan dihilangkan dari negeri kami, agar kami menjadi aman dan sentosa, hingga kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha mengetahui, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Dengan kemahakuasaan-Mu, segerakanlah pertolongan untuk kami semua. Makhluk-Mu yang doib ini, sesungguhnya kami mohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau kirimkan dengannya. Dan kami berlindung dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang Engkau kirimkan di dalamnya. Pada saat ini COVID-19 benar-benar masih sangat mencemaskan. Kami mohon kepadamu ya Allah, kembalikanlah ia ke tempat asalnya. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Zal Jalali wal Ikram. Janganlah Engkau murka kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami ya Allah. Janganlah Engkau cabut rahmat-Mu dari hidup kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu hidayah bagi kami ya Allah. Karena dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami ingin mendekatkan diri dan ingin bertobat kepadamu ya Allah. Sungguh kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah.
maka ampunilah kami dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu. Dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah kami dan berikanlah petunjuk-Mu dalam upaya kami untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini, yang dampaknya sangat besar terhadap bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya. Jadikanlah ujian dan cobaan ini menjadi mudah terselesaikan dengan penyelesaian yang baik menurut-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, terima segala curahan hati. Eratkanlah tali silaturahim di antara kami. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Kami mohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu dan berkurangnya nikmat kesehatan dari-Mu ya Allah, dan datangnya kutukan dari-Mu secara tiba-tiba dan dari segala kemarahan-Mu. Timbulkanlah dari kami semua rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan, sehingga kami dalam bertobat sesuai dengan ketentuan-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya kami semua meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kami meminta kepadamu sehat walafiat pada agama kami, pada dunia kami, pada keluarga-keluarga kami, dan harta-harta benda kami. Kami mencari perlindungan dalam kekuatan-Mu ya Allah dari kejahatan apa yang kami alami dan apa yang kami takuti. Allahumma ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemaaf, sekiranya ada kekeliruan dan kehilapan kami dalam pelaksanaan doa bersama untuk keselamatan masyarakat, bangsa dan negara ini, kami mohon ampun dan mohon maaf kepadamu ya Allah. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi cobaan ini. Kokohkan kesungguhan kami. Bersihkan jiwa kami dari segala dosa yang pernah kami lakukan, baik yang kami sengaja atau tidak kami sengaja. Jauhkan kami dari sifat iri, sifat dengki, sombong, dan mementingkan diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mendengar dan Maha melihat, karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang memimpin kami dengan cinta, yang tulus memimpin untuk kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang kami malu menyebutkan satu persatu ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Dosa para pahlawan dan pejuang penegak kebenaran dan keadilan di negeri ini. Ya Allah yang Maha Pemaaf, kami turut berduka yang sangat mendalam kepada saudara-saudari kami yang telah meninggal karena korban pandemi. Kami mohon kepadamu ya Allah, maafkanlah dosa dan kesalahan-kesalahan mereka semuanya. Ampuni dan rahmati mereka. Wafatkanlah mereka sebagai syuhada, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemaaf. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Penuhilah permintaan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau Maha mendengar. Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak. Allahumma talana babal khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal rizki wa ababal quwah wa ababal sihah wa ababal salamah wa ababal afiyah wa ababal jannah.
Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Wasrif anna bihaqil Qur'anil azim. Wa nabiyikal karim. Syarrad dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bikil Fatihah. Wasiril Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasifal gham. Ya malik badaghfir wa yarham. Wa ya dafi'al bala ya Allah. Wa ya dafi'al bala ya Rahman. Wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warjuna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighra. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Haji Maulidin. Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia, demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin dan peserta Zoom atas partisipasinya mengikuti kegiatan Zoom doa bersama untuk Bengkayang sehat. Semoga masyarakat Kabupaten Bengkayang terbebas dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil kata linung bacura min kak saruga baksengat kak jubatan harus.